Mengapa seorang psikolog forensik yang ini mungkin bisa saja seolah-olah kayak diadu gitu ya sama psikolog forensik yang lain. Ya, tapi itu pertanyaan saya selanjutnya tuh, tergantung bagaimana masing-masing bisa menjelaskan dari dasar teorinya. Internet yang diharapkan untuk bermanfaat bagi orang banyak, tapi ternyata ada aspek yang membahayakan dan mencelakakan, ya. Bagaikan pisau mata dua, bisa dipakai dipotong tapi bisa melukai orang lain. Internet baik buat anak-anak, mereka bisa belajar, tetapi di balik internet ada mangsa yang mengintai. Salah satu mangsanya adalah bullying itu ya. Ini Nah, yang menjadi persoalan lagi adalah bagaimana anak sekarang banyak belajar dari internet. Nah, ketika di internet kontennya kurang baik, ini juga yang menjadi masalah. Ini buat teman-teman netizen yang seneng banget ngikutin berita-berita yang lagi naik daun sekarang, seperti kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tapi kita nggak ngomongin itu. Tapi ada istilah yang sering banget muncul saat persidangan. Nah, salah satunya adalah soal psikolog forensik. Nah, biasanya kan kalau kita tahu ya, kalau psikologi itu kan lebih kepada orang-orang kayak, aduh galau nih, aduh lagi kena mental nih, lagi ngedown nih gitu. Oke lah, sana berobat ke psikolog gitu, atau sana konsultasi sama psikolog gitu, atau lagi kena gangguan mental atau seperti apa. Ternyata ada yang namanya psikologi forensik loh. Tujuannya seperti apa dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap memecahkan sebuah kasus? Atau gimana? Saya takut salah ngomong nih. Kalau gitu langsung saja saya sapa nih narasumber kita yang sudah hadir di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Episode kali ini Mbak Cassandra. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak juga udah ngundang. Seneng banget bisa datang di sini. Iya, kita sapa dulu teman-teman netizen. Siap. Halo teman-teman netizen, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar teman-teman netizen? Nah, ini jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ahmad di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Tadi prolog saya terkait dengan bagaimana orang melihat soal psikologi forensik nih. Kan nggak semua orang mengerti nih, termasuk saya. Nah, sebenarnya apa sih bidang keilmuan dari psikologi forensik itu, Mbak? Yang jelas memang psikologi itu adalah bidang ilmu yang menarik pastinya, ya. Yang sekarang banyak sekali anak-anak juga tertarik untuk mengambil jurusan psikologi. Tapi tentu saja dimaksudkan untuk bisa membantu masyarakat pasti, ya. Betul. Nah, psikologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan juga sebenarnya binatang, tetapi kan dalam hal untuk kemaslahatan orang banyak ya terkait lebih kepada perilaku manusia. Termasuk di dalamnya adalah cara berpikir, cara merasa, cara bersikap dan fungsi kehidupan. Nah, psikologi sendiri banyak aliran-aliran atau cabang-cabangnya. Nah, yang salah satunya mungkin kita kenal adalah psikolog klinis yang memang banyak bergerak untuk mengurus masalah kelainan, gangguan, penyimpangan. Jadi berbicara tentang sebuah perilaku itu normal atau tidak, menyimpang atau tidak, itu bagian dari psikolog klinis. Sakit atau enggak begitu ya, dan itu juga alasannya mengapa psikolog klinis dekat dengan Kementerian Kesehatan. Karena bekerja closely, sangat dekat dengan kedokteran. Nah, dan tentu saja tenaga kesehatan lain, teman-teman tenaga kesehatan lain. Nah, psikolog forensik adalah salah satu lagi yang lain. Sementara yang lain juga banyak lagi, ada psikologi olahraga, psikologi pendidikan, psikologi sosial ya. Kalau psikologi forensik ini memang salah satu yang cukup booming, yang memang terakhir-terakhir ini mungkin sangat menarik bagi banyak orang. Tapi sebenarnya terus terang sudah banyak sekali nih, udah lama. Jadi memang psikologi forensik ini adalah psikologi yang mempelajari tentang bagian antara perilaku dengan hukum. Jadi bisa jadi psikologi di dalam hukum, atau psikologi dan hukum, atau psikologi tentang hukum. Jadi mulai dari misalnya mencari atau menggali kaitan antara bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana hukum itu bisa memberikan efek jera dan lain sebagainya. Jadi membantu untuk memastikan bahwa proses hukum, sistem hukum itu bisa memang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, kemudian tentang tokoh-tokohnya, misalnya mungkin tentang pelaku-pelakunya nih di dalam sistem hukum ya, mulai dari hakim, jaksa, polisi,
pengacara, tentu saja ya penasihat hukum, dan terutama adalah tersangka, korban, saksi ya. Dan ini bagaimana dalam prosesnya ini semua merasa terbantu dengan kehadiran psikologi forensik. Itu alasannya mengapa psikologi forensik itu diharapkan untuk bisa membuat terang perkara. Ya. Nah ini yang pengen saya garis bawahi, membantu membuat terang perkara. Nah itu pengaplikasiannya seperti apa? Kalau di gambaran saya seorang tersangka begitu yang memang tertekan atau seperti apa, akhirnya dia diberikan pendampingan psikolog, akhirnya dia mengaku atau seperti apa? Ya, sekali lagi ketika kita bicara tentang perilaku dan hukum, hukum itu logonya itu adalah gambar timbangan. Artinya adil ya. Kalau psikologi lambangnya itu trisula. Jadi artinya dia semacam senjata untuk keilmuan yang bisa juga memberikan keadilan dan membantu untuk masyarakat orang banyak begitu ya. Jadi tentu saja kita tetap harus menggabungkan antara ide tersebut ya. Jadi bahwa memang keadilan itu adalah milik siapapun. Sekalipun penjahat, tersangka, pelaku tentu berhak untuk mendapatkan keadilan, bahwa perlu untuk mendapatkan pemeriksaan seadil-adilnya gitu, dan bahwa ketika mereka pun sudah terbukti melakukan kesalahan, mereka tetap punya hak untuk mendapatkan hak-haknya ya, untuk bisa mungkin ada perlindungan, ada apapun ya, perlakuan yang manusiawi dan lain sebagainya. Karena sekali lagi adalah bahwa hukum ini adalah, apalagi sekarang kita kenal hukum positif, ada hukum restoratif begitu ya. Jadi bahwa hukum itu diharapkan untuk bisa mengatur masyarakat, membuat orang yang belum melakukan kejahatan jangan sampai melakukan kejahatan, yang sudah melakukan kejahatan jangan sampai melakukannya lagi, kan begitu. Nah, jadi tentu saja psikolog forensik ini bekerja secara biasanya banyak secara tim ya. Jadi kita tidak hanya sendirian begitu, sehingga memeriksa misalnya tersangka, ya apa yang memang kita temukan, nah itu dihadirkan. Nah kita tidak bisa mengadakan yang tidak ada, dan kita tidak bisa meniadakan yang ada. Jadi semuanya itu memang sesuai dengan fakta yang kita temukan, bukti-bukti psikologis yang kita temukan. Jadi bukti-bukti itu tidak cuman yang bukti nyata yang memang ada di crime scene ya, TKP begitu ya, tetapi ada bukti-bukti jejak-jejak psikologis yang bisa kita cari, kita hadirkan, lalu kemudian kita bunyikan tuh di dalam laporan kita gitu. Nah, jadi tersangka, korban, dan saksi terutama, apalagi untuk mempersiapkan mereka agar siap menghadapi sidang. Karena biar bagaimanapun, apalagi kalau kita terima undangan gitu ya, panggilan dari kepolisian, itu udah pasti jantung berdetak lebih kencang ya. Stres bawaannya pasti. Lebih menakutkan dari tagihan pajak, surat cinta dan lain sebagainya. Jadi tentu harus didampingi. Nah, ini salah satu juga. Jadi memang psikolog forensik pun harus ada kompetensinya. Nah, kompetensi ini dibuktikan dengan sebuah ujian. Nah, ada materi-materi atau unit-unit kompetensi yang harus dikuasai. Salah satunya adalah meriksa tersangka, meriksa korban, kemudian mungkin bersaksi di pengadilan, memberikan keahlian di pengadilan, kemudian kasus pidana perdata terutama, lalu kemudian intervensi. Dan juga ada mediasi, advokasi, atau pembinaan di lapas. Ini menarik nih, karena tadi yang disampaikan bahwa ketika kita berbicara soal hukum, ketika membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak, tentu ada alat bukti. Fakta, alat bukti baik itu dari saksi maupun alat bukti yang hadir. Kalau dari psikologi sendiri, psikologi forensik sendiri itu lebih menguatkan apanya? Karena kan itu bukan sesuatu yang terlihat secara kasat mata, begitu kan, Mbak, untuk psikologi seorang. Itu tuh nanti perannya itu nanti seperti apa? Ya artinya di dalam proses pemeriksaan tersebut ya, bahwa yang kita periksa itu belum tentu yang masih hidup saja loh, karena ada juga yang misalnya sudah meninggal nih misalnya korbannya gitu ya. Itu kan ada proses otopsi psikologis, ada criminal profiling. Nah, itu semua menjadi satu nanti yang akan dilaporkan. Yang jelas hasil tersebut disajikan di sidang dan tentu saja bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi itu yang paling penting. Artinya kita memberikan data-data untuk menjadi pertimbangan. Nah, memberikan data-data itu nanti seberapa besar sih pengaruhnya, Mbak? Ya, akhirnya nanti akan terlihat juga bisa jadi ya mungkin akan meringankan, mungkin akan memberatkan. Tetapi yang jelas sekali lagi untuk membuat terang perkara. Jadi di sebuah kasus bagaimana profil psikologis dari pelaku, profil psikologis dari korban, kemudian psikodinamika kasusnya, bagaimana interrelasi hubungan antara pelaku dan korban, korban dan pelaku, dan bahkan juga kompetensi dari saksi. Saksi ini
bisa menjadi saksi nggak kalau dia tidak kompeten atau si tersangka pelaku juga tidak kompeten untuk berdiri di ruang sidang misalnya Oh, gitu. itu semua dapat pertimbangan dari psikologi forensik. Betul, karena kan kita ya? meriksa dari sisi intelijensi, kemudian juga emosi dan lain sebagainya. Sehingga bisa memprofiling tersangka ataupun pelaku ataupun korban, apakah mereka siap di persidangan atau Diharapkan tidak. demikian, dan tentu harus ada metode-metode yang sahih ya, metode-metode yang terbukti menggunakan metode-metode yang evidence based practice gitu. Nah, itu jangan yang asal aja begitu ya, kan. betul, itu yang nanti akan diujikan. Itu alasannya mengapa seorang psikolog forensik yang ini mungkin bisa saja seolah-olah kayak diadu gitu ya sama psikolog forensik yang lain. Ya, tapi itu pertanyaan saya selanjutnya tuh, tergantung sebenarnya. bagaimana masing-masing bisa menjelaskan dari dasar teorinya gitu. Dan nanti kan hakim akan mendengarkan, jaksa juga, penasihat hukum juga mendengarkan. Jadi mana yang akhirnya memang betul-betul bisa digunakan. Cerita dong Mbak, pengalaman terakhir yang akhirnya membuat keilmuan Mbak Cassandra sebagai psikolog forensik itu akhirnya digunakan gitu. Terakhir kasus apa Mbak? Banyak sekali saya kasusnya. Jadi saya jadi psikolog klinis ya memang kalau klinisnya baru 30 tahun ya. Kalau 30 tahun guys. Kalau forensiknya baru 20 tahun. Wow. Jadi memang masih belajar juga. Nah, dari kasus-kasus ini ya itu pun banyak kasus yang memang menantang, yang misalnya pun sidangnya bisa sampai jam 12 malam juga ada gitu. Jadi memang sangat menarik, yang terutama memang harus kita buktikan dengan tanggung jawab moral terutama untuk selalu jujur, lalu kemudian juga berpegang pada fakta, jadi harus ada bukti-buktinya. Jadi karena apapun, kalau kata orang kalau dalam hukum itu kan apapun yang kita sampaikan akan bisa digunakan untuk menyerang kita kembali gitu ya. Anything you say will be used against you. Nah ini yang harus dipastikan juga, jadi kita juga harus hati-hati gitu. Yang jelas, nah banyak sekali kasus-kasus yang tentu saja sangat memprihatinkan. Nah, salah satunya yang mau kita bahas hari ini kan. Apa tuh Mbak? Kasus yang kemarin ya, yang jadi itu tadi seperti prolog saya tadi teman-teman netizen, kayak kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, itu tuh akhirnya psikologi forensik tuh menjadi ahli yang benar-benar dihadirkan di sidang, begitu terus itu ditanyai pendapatnya dalam segala macam wawancara di media, juga dimintai pendapatnya. Mbak Cassandra melihatnya seperti apa? Sebegitu besarkah peran psikologi forensik untuk memberikan tanggapannya dalam kasus ini? Ya artinya akan memberikan poin-poin yang diharapkan bisa membantu membuat terang perkara. Gitu. Jadi ada hal-hal yang nanti tergantung para majelis hakim tentu saja ya, yang mulia majelis hakim yang akan memutuskan untuk mempertimbangkan hal itu atau tidak gitu. Jadi sekali lagi tugas kami adalah menyajikan bukti-bukti tersebut, dan bisa jadi satu psikolog forensik tidak sepakat dengan psikolog yang forensik yang lain misalnya, bisa jadi gitu. Dan tentu saja ada dasar-dasarnya. Jadi boleh kita kasih contoh nggak sih Mbak dengan kasus ini gitu, terkait dengan kayak sekarang terdakwa Richard Eliezer sebagai seorang penguak fakta. Kalau kita ngikutin kasusnya kan memang sosok ini kan sangat kena mental gitu bahasanya ya, karena sebagai bawahan yang akhirnya memberanikan diri untuk melawan atasannya. Itu kalau saya pribadi kayak bahasa kasarnya ya teman-teman, gila ini orang berani banget gitu. Seberapa besar nih kemampuan dia itu kan ngaruhnya ke psikolog kan. Pasti. Nah itu Pak Cassandra melihatnya seperti apa nih sosok Richard Eliezer, lepas dari kasus hukumnya ya, tapi kita lihat dari perspektif psikolog forensiknya. Ya, pasti ada dampaknya. Tapi sekali lagi kan artinya seorang psikolog forensik pun harus menahan diri untuk tidak banyak membahas di luar persidangan, ya kan? Terutama psikolog forensik itu bisa dihadirkan apabila dia melakukan sendiri pemeriksaannya atau kemudian memberikan opini banding. Nah, kalau untuk konsumsi yang di luar materi persidangan, tentu itu juga harus hati-hati. Karena seorang psikolog forensik itu kan harus memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang dia terima kan. Jadi yang satu bisa saja berbeda dengan yang lain, tapi bisa dia meriksa sendiri, bisa jadi tidak memeriksa sendiri tapi memberikan komentar terhadap apa yang sudah dilakukan teman sejawat begitu. Nah, kalau misalnya tadi ini ditanyakan ke saya, ini kan berada di dalam konteks yang bukan untuk persidangan gitu. Jadi yang mungkin tidak bijaksana untuk saya kalau memberikan jawaban yang tentu saja apalagi kasusnya sekarang sedang berjalan. Yang jelas yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan agar sistem hukum kita tetap
tegas lalu dan adil, kemudian ya. juga adil. Bisa Mbak Cassandra tidak terpancing. Karena kan kadang-kadang kan semua ditanya dia akan memberikan opini. Karena tadi apa yang tadi disampaikan Mbak Cassandra, apa yang kita sampaikan itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena jangan sampai yang kita sampaikan itu malah jadi hal yang bumerang bagi kita ya Mbak Cassandra ya. Oke, kita lihat lagi nih beberapa topik yang juga ramai di sekarang itu kan bagaimana kemajuan teknologi, sosial media yang akhirnya berpengaruh pada psikologi seseorang. Nah, Mbak Cassandra melihatnya ini lebih sebagai hal yang tren yang positif yang harus ini bagus banget, atau sebagai hal yang wah harus kita waspadai nih. Betul. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kasus yang paling akhir yang saya pegang sebenarnya apa sih? Betul. Kasus yang terkait dengan cybercrime. Jadi bagaimana sebuah kemajuan teknologi internet ini sendiri, yaitu tadi ada dampak negatifnya, dan salah satunya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah cybercrime, cyberbullying, cyber macam-macam. Ada mungkin penipuan, ya, ada yang penipuan terus kemudian ambles semua uangnya, ada yang misalnya mungkin dibujuk rayu, terlalu kemudian terjadi kekerasan seksual, atau mungkin ada ancaman, ada blackmail dan lain sebagainya. Nah, masalahnya dengan kondisi internet yang begitu luas dan begitu mudah untuk diakses, dan masalahnya juga ada kemudahan-kemudahan yang akhirnya justru membantu penjahat nih, ya, sehingga pelaku kejahatan itu jadi punya ide, ya, punya kesempatan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama keluarga Indonesia yang punya anak. Ya, kenapa? Karena ada alasannya mengapa mereka disebut anak, dan anak itu perlu perlindungan, dan ada alasannya juga mengapa kita baru mengesahkan tuh ada undang-undang kekerasan seksual, ada undang-undang perlindungan anak semua juga gitu ya, undang-undang ITE. Tujuannya adalah untuk melindungi. Mohon dipikirkan bahwa anak-anak ini adalah pemimpin kita di masa depan. Betul. Nah, apa yang akan terjadi dengan kita, bangsa Indonesia, kalau anak-anak kita menjadi korban? Nah, itu dia. Internet baik buat anak-anak, mereka bisa belajar, tetapi di balik internet ada mangsa yang mengintai. Salah satu mangsanya adalah bullying itu ya. Ini bullying, sexual harassment, sexual violence, itu sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Dan permasalahannya tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban. Dan masalahnya jangan lupa, internet itu ada track. Digital track, ya. Nah, digital ini tidak gampang menghapusnya, gitu ya. Jadi bagaimana ketika mungkin ada anak yang mungkin punya kenalan, lalu kemudian bertemu, lalu terjadi kekerasan dan lain sebagainya, mungkin fotonya kemudian disebar, videonya disebar dan lain sebagainya. Makanya ini jejak digital itu sangat susah untuk dihapus ya, makanya itu. Nah, dari sisi psikologi sendiri apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita melihat seperti ini kan pengennya tidak terjadi kan. Tapi ini seperti tadi Mbak Cassandra sampaikan bahwa ada kekerasan seksual, ada bullying, semua ini nih sangat masif terjadi. Nah, bagaimana caranya pihak orang tua atau dari anak sendiri itu tuh bisa sadar bahwa apa yang dia lakukan tuh adalah hal yang tidak benar? Nah, yang namanya juga anak, ya, mereka tidak terlahir langsung dengan otak dewasa. Ya, otaknya mulai dari otak bayi dulu, terus kemudian berkembang menjadi otak anak, lalu kemudian menjadi otak remaja, baru bisa menjadi otak dewasa. Otak itu baru mencapai kematangan yang sangat maksimal di konon katanya di sekitar umur 27 tahun. Nah, jadi bagaimana proses perkembangan kematangan ini harus dipastikan oleh orang tua, menjadi kewajiban orang tua juga untuk memastikan bahwa proses tumbuh kembang anak ini menjadi maksimal. Ya, jadi anak ini sendiri juga selain harus dilindungi, anak ini juga harus belajar supaya mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka, bisa memperluas pengetahuan mereka, dan yang paling penting adalah mereka punya kematangan, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, bahkan spiritual tentu saja. Ini yang mau saya tanyakan nih, kalau seandainya kecerdasan intelektual ada tolak ukurnya, dari kesehatan tubuh semua ada tolak ukurnya. Untuk kecerdasan emosional, ini tolak ukurnya seperti apa sehingga masyarakat atau orang tua ini paham bahwa oh anak saya ini memiliki kecerdasan emosional yang baik, punya psikologi ya bahasanya, punya jiwa psikolog atau ya seperti itu, mohon dikoreksi, mental yang baik gitu. Ya. Memang tidak berupa angka ya. Kalau IQ kan ada angkanya, kalau emosional dan sosial memang tidak ada angkanya. Jadi kita sebutkan intellectual intelligence, emotional intelligence, social intelligence gitu ya. Itu tidak ada angkanya untuk emosional sama sosial. Tapi kembali lagi kita bisa mengetahui seseorang itu punya kecerdasan emosional
dan sosial atau tidak gitu ya, itu juga nanti akan terbukti dengan pencapaian prestasi mereka. Penelitian membuktikan mereka yang punya kecerdasan sosial emosional lebih tinggi itu biasanya akan mencapai prestasi yang lebih baik. Ya, kenapa? Karena satu, mereka bisa mengendalikan emosi. Ya, yang paling gampang aja kalau misalnya anak-anak ini sedang mau belajar, jadi kan tadi cara mengukur ya. Iya, betul. Bisa melihat dari sisi kalau dia lagi bete, dia masih bisa nggak terus belajar? Dia masih bisa nggak menampilkan emosi yang baik? Kadang anak, yang namanya anak, mungkin lagi bete, ngambeknya lama apa sebentar. Nah, sebenarnya bisa diukur dari situ. Ya. Lalu kemudian kalau dia sedang berada di dalam kondisi emosional yang buruk, dia masih bisa nggak berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik sama orang. Atau bisa jadi reaksi emosinya malah jadi kasar, terus kemudian mungkin menyakiti hati orang lain. Nah, bisa dibayangkan bagaimana tadi kecerdasan emosional sosial yang rendah tentu akan berakibat kepada kesulitan, kegagalan, atau ketidakmampuan mereka mencapai prestasi yang lebih tinggi. Otomatis nanti dengan persaingan yang begitu tinggi, mereka yang punya kecerdasan atau keterampilan emosi lebih rendah, mereka akan tersingkir. Akan dipimpin, akan dipimpin oleh mereka-mereka yang punya keterampilan emosi dan sosial yang lebih tinggi, karena mereka bisa mengendalikan emosi. Mereka tahu walaupun mereka kesel tapi saya tetap harus mengerjakan tugas ini, atau saya tetap harus baik. Aku kesel banget ya sama ibu guru ini ya, tapi gimana? Ya ibu, padahal mungkin mukanya kesel gitu. Nah, sementara anak lain mungkin menunjukkan itu. Nah, itu juga termasuk di rumah. Ya, bisa jadi contohnya kalau kita lihat juga di internet juga banyak ya, contoh anak dulu, zaman dulu gitu ya. Kalau dia marah sama ibunya, semarah-marahnya, ayo bersihin kamar. Mah, iya. Gitu kan, paling marah. Tapi kalau anak sekarang, buang, banting pintu misalnya, atau nggak mau, mama aja yang bersihin. Nah loh, gitu kan, ini contoh ya. Jadi kembali lagi sebenarnya itu bisa diukur, walaupun tidak menghasilkan sebuah angka ya seperti intelijen. Tapi jadi acuan ya. Bisa menjadi acuan sehingga kita bisa tahu nih bahwa perkembangan mental, perkembangan emosional itu akan seperti apa. Betul. Terakhir nih Mbak, bagaimana caranya saya sendiri atau teman-teman netizen, orang tua ataupun siapapun bisa mengembangkan potensi ataupun emosionalnya, mentalnya sehingga menjadi arah yang lebih baik? Nah, yang jelas tentu saja semua harus disiapkan. Satu-satu, mungkin dari anaknya dulu nih. Kalau anak gimana nih caranya sebagai orang tua ngembangin potensial? Yang pertama sebelum anak adalah orang tua dan keluarganya harus siap. Itu ya. Jadi nggak boleh kucuk-kucuk langsung anak ya. Betul. Jadi orang tua harus siap, ya kan? Ayahnya siap, ibunya siap, lingkungannya siap gitu. Nah, ketika ayah dan ibu siap, karena ayah dan ibu adalah pilar keluarga. Kalau pilarnya lemah, ya rumahnya berantakan, gitu kan? Jadi ayah dan ibu yang siap, lalu kemudian juga bisa mampu merencanakan, baru deh nih anak lahir. Jadi anak ini lahir di dalam lingkungan yang juga sehat. Nah, lalu kemudian prosesnya nanti bagaimana anak ini dibekali dengan materi-materi ya, yang nilai-nilai moral, sosial, lalu kemudian keagamaan, moral, hukum dan lain sebagainya, itu harus diajarin kan? Dari yang tahu, kemudian dia juga bisa merasakan, sampai dia bisa melakukan juga, bahkan dia bisa menahan diri. Nah, lalu kemudian dia ke sekolah, di sekolah juga diasah juga. Nah, seringkali kan mungkin orang tua, ya udah sekolah aja deh gitu. Padahal seharusnya itu juga menjadi tanggung jawab keluarga dan sampai ke sekolah, sampai yang paling akhir masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan lagi adalah bagaimana anak sekarang banyak belajar dari internet. Nah, ketika di internet kontennya kurang baik, ini juga yang menjadi masalah. Makanya terima kasih kepada tim yang memberikan kesempatan untuk membuat konten-konten yang produktif supaya masyarakat Indonesia bisa punya kesempatan belajar lebih banyak, termasuk juga di dalamnya anak-anak. Saya berharap ada yang mendengarkan, ada yang menyimak orang tua Indonesia supaya bisa menambah keahlian, terutama untuk membesarkan anak, bahwa tadi anak tidak mungkin bisa tumbuh sendiri, tetapi harus ada proses untuk membuat mereka bisa menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Amin, ini harapan kita bersama. Termasuk juga melindungi diri dari kejahatan cybercrime. Ini luar biasa nih. Thank you banget Mbak Cassandra udah hadir di sini, sangat mengedukasi kita semua bahwa apapun yang terjadi, walau soal psikologi ini, soal mental, soal emosional itu tidak hanya terjadi kalau saya untuk anak,
tidak mesti harus langsung anak, tapi orang tua, orang-orang di sekitar anak itu harus siap dulu ya. Siap dulu, barulah kita bisa memberikan contoh yang baik, sehingga anak pun juga bisa memiliki pola emosional dan juga kesehatan mental yang baik ya. Siap. Ini penting loh, karena tadi seperti kata Mbak Cassandra, bahwa anak itu akan jadi masa depan kita, masa depan bangsa, dan mereka yang juga akan meneruskan apa yang telah kita lakukan saat ini. Thank you Mbak Cassandra sudah datang di Obras. Nanti saya undang lagi ya untuk ngobrol lagi terkait dengan psikolog forensik atau psikolog klinis ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dinamika ataupun isu-isu yang berkembang saat ini. Sekali lagi thank you Mbak Cassandra sudah hadir di sini. Itu tadi teman-teman netizen obrolan saya dengan Mbak Cassandra. Semoga ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih dalam soal ilmu psikolog, apalagi psikolog forensik maupun ilmu psikolog lainnya. Kita jumpa lagi nanti di obrolan Obras episode-episode selanjutnya. Saya pamit dulu, Yasir Neneama. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you Mbak. Sama-sama.